Halo guys, hari ini saya akan nyoba eksperimen gila menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti yang digunakan oleh timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Ya, kali ini kita akan menghadapi lawan yang cukup kuat di babak final Liga Elit atau Liga Champion. Dan sebelum itu saya mau nyeritain dulu nih pengalaman saya bermain Top 11 musim ini guys, di mana tim saya FC Buteng sudah dipastikan gagal mempertahankan Trophy Cup setelah ditaklukkan oleh Lisbon United SC dengan agregat 6-3. Tapi meskipun begitu, kita masih punya kans untuk bisa mempertahankan dua trofi lainnya, yaitu trofi Liga dan juga trofi Liga Elit. Tapi masih belum sepenuhnya sih, karena persaingan di kompetisi Liga juga sangat sengit. Sementara lawan yang akan kita hadapi di babak final Liga Elit atau Liga Champion juga sangat sulit, yaitu Dino FC, di mana mereka punya kualitas yang jauh lebih tinggi daripada tim saya, FC Buteng. Tapi meskipun begitu, kali ini saya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk ningkatin form latihan dan juga ningkatin bonus ketajaman semua pemain. Saya juga sudah mengatur taktik, strategi, dan juga formasi 4-2-3-1 andalan saya yang sudah saya bentuk semaksimal mungkin seperti taktik, strategi maupun formasi yang digunakan oleh timnas Prancis saat bermain menghadapi tim-tim kuat di Piala Dunia 2026. Namanya sudah saya ganti dan ini adalah lawan yang akan kita hadapi, yaitu Dino FC. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya mau tahu dulu nih perjalanan tim kalian musim ini. Gimana pencapaiannya? Apakah kalian sukses meraih gelar juara atau tumbang? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Dan jika kita perhatikan dari segi kualitas mutu pemain lawan ya, mereka punya OVR yang lumayan tinggi dan rata-rata untuk jenjangnya sendiri sudah ditingkatkan ke jenjang langka. Dan dari segi skillnya sendiri bisa kita perhatikan skillnya sudah lumayan terbentuk ya guys ya, meskipun nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi mereka punya performa yang bagus. Pemain-pemain dari Dino FC punya skill yang cukup bagus di semua area dan mereka juga kita lihat performanya bagus-bagus semua cuy. Tapi untuk pemain tengah mereka agak sedikit kurang kreatif. Kita akan lihat satu persatu. Di sini kita lihat, oke, ada juga ternyata yang performanya kurang begitu bagus. Gelandang jangkar mereka, lalu bentar, ini yang punya tier berkilau, performanya bagus banget cuy. Tapi kartu kuningnya banyak banget ya. Saya rasa mereka menggunakan taktik dengan gaya tackle keras. Kemungkinan sih iya. Dan tadi kita lihat bahwa atribut DMC mereka juga cukup tinggi. DR mereka juga punya skill yang bagus loh guys. Back tengahnya juga kita lihat, rata-rata kasar juga ya guys ya. Minimal mereka punya 2 kartu kuning. Nah ini juga sama, di Liga mereka main keras. Kayak mainnya nggak ada, tapi atributnya cukup tinggi sih untuk seorang back dengan OVR bintang 6. Kiper doang nih nggak dipikirin sama manajer lawan guys. Kipernya kualitasnya 85 dan skillnya biasa aja. Ya mudah-mudahan kiper ini bisa jadi masalah buat lini pertahanan mereka ya guys ya, dan semoga kita bisa manfaatin titik lemah dari kesebelasan tim lawan di babak final Liga Elit atau Liga Champion musim ini. Ya semoga kita bisa mempertahankan trofi skuping besar musim ini guys. Karena ini adalah trofi Liga Champion ke-6 kita ya. Secara beruntun. Jadi kalau misalkan kita berhasil meraih trofi si kuping besar musim ini, itu berarti kita berhasil mempertahankan trofi Liga Champions selama 6 musim beruntun. Keren banget ya. Jelas ini jadi pencapaian tersendiri untuk saya sih. Jadi pencapaian tersendiri karena mempertahankan quadruple memang sangat sulit ya, dimana meskipun kita punya susunan pemain yang cukup bagus, tapi kalau kita udah quadruple selama 3 musim beruntun atau mungkin musim lalu kita quadruple, nah musim ini biasanya bakal sulit lawan yang kita hadapi. Meskipun mereka punya OVR yang cukup seimbang dengan tim kita, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tim kita bisa kalah dengan mudahnya. Dan ini adalah formasi yang kita terapkan, tapi sebelum itu kita harus tingkatkan dulu moral para pemain kita guys. Pemain cadangan terutama ya guys ya, takutnya nanti pas tanding ada pemain kita yang cedera atau ada pemain yang performanya buruk. Jadi kalau kita punya pemain yang siap diturunkan saat pertandingan berlangsung, kita jadi nggak panik gitu guys. Jadi itu pentingnya, meskipun dari segi OVR atau kualitas pemainnya lebih rendah daripada pemain inti, nggak apa-apa, yang penting mereka udah siap tampil nanti saat pertandingan.
Jadi kita harus siapin dulu, moral pemain cadangan harus mantap dan kondisinya juga harus bugar ya guys ya, biar mereka pas diturunkan tuh nggak panik gitu. Karena kalau kita nggak punya opsi di bangku cadangan itu susah banget. Jadi kalau misalkan ada pemain inti kita yang mainnya jelek, terus performanya buruk, kita pas cek bangku cadangan, oh ternyata nggak ada pemain lagi, jadi terpaksa nggak melakukan pergantian gitu guys. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya, dimana saya memberikan mentalitas menyerang untuk dua pemain, yaitu striker dan juga winger kanan, lalu dua mentalitas bertahan untuk kedua back tengah. Dan untuk penjelasan lebih detail mengenai gaya mainnya kemarin udah kita bahas. Lalu untuk taktiknya juga hampir sama seperti di video sebelumnya, dimana kita masih menggunakan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan melalui sayap kanan ya. Kemudian bedanya kali ini kita bakal gunakan gaya umpan perpaduan, atau kalian bisa gunakan juga gaya umpan panjang tergantung kebutuhan tim. Tapi kali ini kita pakai perpaduan dulu, dan untuk serangan balik non aktif, lalu untuk gaya tekanan rendah, lalu untuk gaya tackle juga mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offset nyala. Nah, tujuan saya tidak menggunakan gaya tekanan tinggi sejak menit awal, karena kalau kita pakai gaya tekanan tinggi sejak menit awal, hal ini bisa bikin pemain kita kelelahan guys. Di babak pertama pemain kita bisa drop, masuk ke babak kedua udah kuning semua. Nah, hal tersebut biasanya bikin konsentrasi pemain kita buyar. Nah, nantinya permainan tim kita tuh jadi kurang begitu bagus. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai gaya tekanan tinggi, usahakan diatur-atur aja, jangan sejak menit awal. Misal nih, menit 30, tim kita mulai kesulitan. Nah, kalian bisa gunakan gaya tekanan tinggi. Kemudian ubah lagi gaya tekanan ke rendah saat awal babak kedua. Nah, udah mendekati menit-menit akhir dan tim kita tidak kunjung cetak gol, baru kita pakai gaya tekanan tinggi dan kita ubah atau kita atur taktiknya lagi biar permainannya bisa lebih bagus gitu guys. Soalnya kalau gaya tekanan tinggi digunakan sejak menit awal, pemain kita bisa kelelahan dan ujung-ujungnya tentu saja permainannya jadi kurang begitu bagus. Kalau pemain kita udah lelah, konsentrasinya buyar dan tim kita bisa kalah di menit-menit akhir pertandingan guys. Jadi biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri kira-kira taktiknya seperti apa? Sama enggak? Kalau misalkan beda dan kalian punya taktik, strategi, atau formasi andalan kalian sendiri, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Siapa tahu taktik yang kalian terapkan itu bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Mungkin bisa dipakai juga untuk teman-teman yang lagi nyari taktik, strategi, maupun formasi yang berbeda gitu guys. Oke, dan ini adalah kesebelasan tim saya ya guys ya, yang namanya udah disesuaikan di sini. Ada Kylian Mbappe, dan ini adalah si Dayot Upamecano sebagai center back dari FC Buteng, dan di posisi kiper ada Maignan. Dari segi performasi kurang begitu bagus untuk lini belakang saya, tapi saya berharap pemain depan saya bisa memberikan kontribusi yang apik, terutama Mbappe, kemudian ada Dembele, ada Barcola juga di depan, dan juga Olise tentu saja di posisi attacking midfielder center. Dan ini adalah lawan yang kita hadapi. Mereka menggunakan formasi 4-1-2-3 freestyle, formasi yang dulu sempat jadi meta formasinya di game Top 11 sebelum era 3D guys. Dan oke, kick off babak pertama akan segera dimulai. Pertandingan akan segera berlangsung antara FC Buteng versus Dino FC. Kita akan tingkatkan volumenya biar makin seru sih. Jujur ini agak deg-degan sih, setelah sebelumnya kita menangani tim milik subscriber dan alhamdulillah menang tipis 1-0. Kali ini kita akan menangani tim kita sendiri guys, yaitu FC Buteng di babak final Liga Champion musim ini. Oke, dan kick off babak pertama akan segera dimulai. Para pemain sudah mulai masuk ke lapangan. Wasit sudah melihat jam tangan ya, mereka akan mengatur timer untuk pertandingan yang akan segera dimulai. Ya, kick off babak pertama sudah berlangsung. Manajer lawan mentang-mentang OVR-nya jauh lebih tinggi, nggak hadir di laga kali ini, sombong banget. Mari kita buktikan kualitas kita meskipun kecil, kita mampu menaklukkan mereka. Jangan sampai mereka main cukup tenang di laga kali ini, dan gol Barcola berhasil mencetak gol di menit ketiga lewat sepakan jarak jauh dari luar kotak penalti, meluncur deras tanpa mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Dino FC. Tim melakukan pelanggaran di menit ke-9, kita lihat. Satu kesempatan dari situasi bola mati maksudnya Mbappe, bola melambung keluar lapangan.
sayang banget ya kalau misalkan laga final kita kan main di ini ya, di kandang random gitu, guys. Kandangnya itu jadi bukan di kandang kita, bukan di kandang lawan. Jadi yang nonton itu sepi banget, cuy. Ya kan? Yang nonton itu sepi banget. Satu kesempatan. Berbeda ketika kita main di kandang sendiri atau main di kandang lawan, yang nonton itu banyak banget, cuy. Nah, di sini kita lihat gelap gelap gulita gitu ya. Penontonnya nggak ada, cuy. Satu dua doang tuh. Di depan kan, di tribun depan sama di atas ada beberapa gitu. Aneh banget, final padahal harusnya penuh gitu stadionnya. Ini udah dari kapan tahun nggak ada perubahan, cuy. Gol yang luar biasa. Barcola melewati penjagaan, menggiring bola dan menghantam sulit. Benar, kita lihat sudah dibeng-beng dua pemain, dia melakukan tembakan keras ke arah gawang dan bola masuk ke gawang di NFC dan membawa FC Butung unggul 2-0 atas tim lawan. Pemirsa, luar biasa taktik yang kita terapkan, ternyata efektif banget. 2 gol cepat dicetak di babak pertama. Kita unggul atas Dino FC di babak final kali ini. Tapi jangan senang terlebih dahulu, karena tim lawan punya kualitas yang jauh lebih bagus daripada tim kita. Bisa jadi tim lawan comeback di babak kedua. Kita akan lihat terus jalannya pertandingan. Semoga tidak ada gol yang tercipta dari kesebelasan tim lawan. Dan sangat berbahaya. Pizol nyaris saja mencetak gol, tapi tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Butang. Oke, lemparan ke dalam kali ini Dembele. Konde. Mikel Olise. Serangan balik kali ini berbahaya, hanya menyisakan satu back tengah. Sangat-sangat terbuka lini pertahanan FC Butang. Tapi beruntung ada Upamecano yang memutus serangan atau umpan terobosan yang dilakukan oleh Dino FC. Jika dilihat memang dengan taktik menyerang ya, para pemain belakang kita seringkali keluar dari posisi terbaiknya, dan ini tentu punya risiko yang sangat besar untuk pemain bertahan kita, guys. Serangan balik kali ini Mbappe, bagus sekali. Dembele one on one dengan penjaga gawang, dan ini dia, tapi sayang sekali penjaga gawang dari Dino FC berhasil menangkap kulit pundar. Ya, tekanan demi tekanan dilakukan oleh kedua kesebelasan. 2 gol tercipta di babak pertama. Kita lihat ada Dembele di sisi sebelah kanan, skill yang luar biasa, tapi pelanggaran dilakukan oleh pemain lawan. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan berbuah gol. Mbappe ancang-ancang tembak saja, tapi hanya membentur tiang atas gawang dari Dino FC. Skor masih belum berubah. Kali ini giliran tim lawan yang mencoba membalas serangan. Gambuti coba menarik pemain tengah FC Butang, tapi berhasil rebut dan menghasilkan serangan baik cepat. Ini pertahanan pemain belakang lawan sangat terbuka. Umpan terobosan, Konde yang dituju, bagus sekali one on one. Konde, astaga, tembakan Konde masih melambung ternyata. Menit 43, skor masih 2-0. Konde kali ini. Rabiot. Pola. Ya, pelanggaran lagi, cuy. Pelanggaran lagi. Satu kesempatan. Ortiz. Ya, bener-bener mereka tuh main kasar banget, cuy. Seperti yang kita lihat statistiknya tadi ya, guys ya. Mbappe kali ini, tapi terlalu lemah. Tadi kita udah cek statistik kesebelasan tim lawan, bahwa mereka tuh mainnya tuh kasar banget, cuy. Dan benar saja, ternyata di laga kali ini mereka juga bermain cukup keras, dan kali ini kita bakal coba ubah formasinya. Di babak kedua kita bermain sebenarnya cukup bagus, tapi masih kurang begitu maksimal, jadi kita akan coba atur formasinya dari 4-2-3-1 menjadi formasi 4-2-1-3, cuy. Ya, kali ini Mbappe akan didukung oleh 2 rekan setimnya, terutama di area sayap, agar bisa memberikan tekanan yang lebih maksimal ke lini belakang lawan. Karena tadi hanya Barcola yang bisa menjebol gawang dari Dino FC. Dan satu kesempatan, Fontana, untung tembakan masih melambung keluar lapangan. Fontana nyaris saja mencetak gol, tapi penyelesaiannya masih kurang begitu bagus. Kali ini kita akan berikan form latihan kondisi. Rabiot, sayang sekali, cuy. Sayang sekali. 4-2-1-3, tekanan akan terus dilancarkan oleh FC Butang meskipun kita udah unggul, tapi kita masih punya kans untuk bisa cetak gol ke gawang tim lawan.
Gambuti kali ini melewati penjagaan winger yang luar biasa. Lagi-lagi finishing yang kurang begitu maksimal dari Gambuti. Oke, dari segi performa di sini kita benar-benar bagus ya guys ya, dibandingkan dengan kesebelasan tim lawan. Mereka meskipun punya OVR yang lebih bagus, tapi ternyata kita berhasil bermain di luar prediksi kita nih. Oh, kartu merah ternyata. Aku mau kasih kartu kuning kedua didapatkan oleh tim lawan, dan Mbappe kali ini yang sangat cang tembakannya, lagi-lagi terlalu lemah tembakan dari Kylian Mbappe. Menit 62, tim lawan kehilangan satu pemain, yaitu bek sayap kiri mereka, dan tentu ini jadi keuntungan tersendiri untuk FC Buteng karena kita unggul pemain. Dan Michael Olise gol, tapi sayang sekali biar melihat ada potensi offset. Sangat tipis sekali guys, tipis banget ya, tapi onside dong. Onside ternyata. Keren. Luar biasa, meskipun dari segi penempatan posisi ya, kita lihat tadi sangat-sangat tipis, tapi VR melihat bahwa gol disahkan dan onside ya. Onside tadi hampir aja dianulir oleh wasit gol yang kita rasakan, tapi beruntung ternyata ada VR yang melihat bahwa itu adalah gol atau onside. Skor 3-0. Ya, kita punya keunggulan 3 gol atas tim lawan di menit ke-74. Peningkatan performa juga terlihat dari pemain FC Buteng. Ini dia skuad Prancis kita. Dan ini kita akan masukkan pemain bintang 3 yaitu Serki dan juga Jerry Emery masuk. Untuk striker nanti kita juga bakal masukkan dia juga. Mbappe belum cetak gol di laga kali ini ya guys ya. Di final Mbappe nggak cetak gol. Jerry Emery masuk menggantikan Kone, Serki masuk menggantikan Dembele. Kita lihat dua pemain masuk di laga kali ini. Jerry Emery langsung menguasai bola, umpan pendek pada Barcola. Mbappe, nyaris, tapi bola masih menenteng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Dino FC. Nah, saatnya kita masukkan si ini Thuram guys. Kali ini Mbappe akan bermain di posisi AMC. Thuram bermain sebagai striker. Kita lihat. Oke, serangan balik dilakukan, sangat terbuka lini pertahanan FC Buteng. Tembus kali ini Gambuti 1-on-1 dan bagus sekali. Penyelamatan yang sangat gemilang, double save yang luar biasa dilakukan oleh penjaga gawang Prancis. Regnan, penjaga gawang FC Buteng maksudnya. Thuram masuk menggantikan Olise. Menit 87 kali ini serangan dilakukan kali ini. Konde, Serki cukup baik, meskipun kualitasnya bintang 3 tapi keren banget Serki guys. Tanduk dan nyaris saja umpan crossing yang luar biasa dari Serki masih belum dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe. Skor 3-0 masih belum berubah di babak kedua. Kita lihat lemparan ke dalam kali ini. Digni, Saliba, Upamecano. Digni kembali coba menggiring bola. Digni, kita lihat bagus sekali umpan crossing dan sekali Thuram masih belum bisa menyambut kulit bundar. Yang jadi pertanyaan, Serki ternyata mainnya bagus gue, langsung dapat performa 7,4 ya guys ya. Jerry Emery juga main bagus dia di posisi defense midfielder center. Serki kembali menguasai bola, menggiring bola, kecepatannya luar biasa meskipun kualitasnya bintang 3 dan crossing lagi. Crossing yang diberikan Serki juga cukup bagus. Ada pemain yang sebenarnya kualitasnya itu rendah banget cuy. Dan ini dia, trofinya mana ya? Waduh, trofinya kok hilang sih? Trofi goib guys. Anggap aja kita lihat ya guys. Nggak ada trofinya cuy. Oke, kita berhasil mengalahkan Dino FC dengan skor 3-0 di babak final Liga Elite, dan kita berhasil mempertahankan trofi Skuping Besar untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun. Luar biasa taktik yang kita terapkan. Ini mohon maaf ya guys ya, karena sebenarnya agak sedikit bindeng. Lagi gak enak badan nih, sawahnya hawa dingin banget di sini. Dinginnya bukan karena hujan, tapi karena angin. Penguasaan 52 banding 48. Dari total tembakan kita berhasil melakukan 22 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara Dino FC melakukan 9 kali percobaan tembakan, 2 tepat sasaran dan tidak ada satupun yang berbuah gol. Untuk shot efisiensi jelas kita lebih dominan 38 banding 0. Untuk zona serangan kita bermain cukup seimbang ya, tapi lebih banyak dari sisi sebelah kanan sebanyak 39, dari tengah 31, dari kiri 30. Sementara tim lawan lebih dominan menyerang dari sisi sebelah kanan dengan total 44%, kemudian dari tengah 36 dan dari kiri 20.
Kemudian untuk umpan sempurna sebenarnya mereka bermain cukup bagus, 88 banding 85. Tapi ya umpannya muter-muter gitu aja guys, finishingnya kurang begitu bagus soalnya. Dan dari total tackle mereka melakukan lebih banyak tackle, total 16 tackle dan 18 diantaranya berbuah pelanggaran. Sementara FC Butong melakukan 7 tackle dan 11 diantaranya berbuah pelanggaran. Tapi di sini kita nggak dapat kartu kuning sama sekali guys. Dan kita lihat untuk man of the match pertandingan yaitu Barcola dengan performa yang luar biasa dengan 2 gol yang dilesakkan ke gawang Dino FC di laga kali ini. Dan kita juga terbantu karena tim lawan mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua yaitu si Arias, dan dia diusir oleh wasit, membuat kita bermain lebih bagus. Tapi meskipun begitu mereka tetap bisa mempertahankan lini pertahanannya dengan sangat baik. Dan terima kasih banyak buat Coach Vincent, Coach Akal, Coach Septa, dan Coach Lucky. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya udah hadir di sisi lapangan untuk mendukung saya. Makasih banyak. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim yang lebih kuat yaitu Dino FC dengan skor 3-0. Dan kita lihat highlight goal yang diciptakan oleh Barcola di menit ketiga. Ini dia gol yang dirasakan oleh Barcola guys. Gerakan pemain dari FC Butong memang cukup bagus ya guys ya. Barcola dia mencoba bergerak masuk ke tengah dan melakukan tembakan ke gawang Dino FC. Bola meluncur tembak bisa ditepis oleh penjaga gawang dari tim lawan. Kita lihat, ya tembakan yang sangat keras. Tadi dia sempat melakukan trik yang luar biasa dan melewati penjagaan sebelum melakukan tembakan. Gol kedua juga diselesaikan oleh Barcola. Kita lihat dribble Barcola sangat luar biasa bagus. Dia menggiring bola dari tengah. Kita lihat mencoba bergerak ke sisi sebelah kiri melewati 2 penjagaan, 3 penjagaan, dan ini puncaknya. Gol tercipta. Luar biasa Barcola dengan dribble yang luar biasa, finishing yang sangat-sangat bagus dari Barcola. Bola meluncur di sudut kanan penjaga gawang Dino FC. Padahal itu adalah sisi yang sangat sulit ya guys ya, tapi dengan tembakan yang cukup keras dan finishing yang sangat baik, hal ini bikin Barcola melakukan tembakan yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dino FC. Dan ini adalah gol ketiga dari FC Butong yang dicetak oleh Michael Olise melalui long pass yang luar biasa, penempatan posisi yang sangat baik dari Olise. Dia mampu mencetak gol ketiga untuk menangkan FC Butong di laga kali ini. Ya, itu dia. Tadi sempat ada potensi offside juga, tapi VR melihat bahwa gol tersebut disahkan oleh wasit karena ternyata beneran onside. Oke, kita lihat ini dia selebrasi gol sinematik yang katanya sinematik tapi tropinya hilang cuy. Kemana tropinya? Dijual kah? Aneh banget ya. Dan bentar, tadi tim lawan mencoba untuk melakukan tekanan juga, sempat bisa hampir bisa mencetak gol ya dari serangan balik. Tapi Magden memang bermain sangat bagus di pertandingan final kali ini. Dia melakukan double save di menit akhir pertandingan. Kita lihat Gambuti. Nah, 1 keras banget tembakannya, 2 kali tapi tembakannya terlalu lemah hingga bisa ditangkap oleh Magden sebagai penjaga gawang dari FC Butong atau penjaga gawang Prancis. Dan ini dia selebrasinya. Lucu banget asli. Masa nggak ada tropinya? Lagi-lagi kita mengangkat trofi goib guys. Trofi gaib berhasil kita angkat tapi nggak tahu mana trofinya cuy. Aduh, kadal. Oke guys, jadi berkat kemenangan ini kita berhasil mempertahankan trofi Liga Elite atau trofi skuping besar untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun. Dan besok kita akan menghadapi jawara Liga Emas. Belum ini ya, Liga Elite belum ada ternyata, masih belum main. Jawara Liga Emas masih belum ditentukan. Dan ya, kita berhasil lolos ke babak final setelah di awal musim sempat bermain kurang maksimal guys. Dan Mbappe menjadi top skor di laga kali ini dengan total 38 gol. Bradley Barcola menjadi best player di Liga Elite. Kemudian Bradley Barcola juga dia jadi pemberi assist terbanyak dengan total 20 assist. Ya, itu dia formasi 4-2-3-1 yang kita gunakan di babak final. Ternyata sangat efektif ya guys ya. Formasi 4-2-3-1 ala-ala Prancis ini benar-benar luar biasa guys. Kita berhasil mempertahankan trofi Liga Elite untuk yang ke-6 kalinya secara beruntun. Widih. Mantap banget cuy. Mantap. Dan semoga buat teman-teman yang kebetulan nonton video ini, saya harap kalian bisa meraih kesuksesan dan semoga
Di akhir musim ini kalian bisa mengangkut semua trofi. Dan buat teman-teman yang gagal ya, bentar, maksudnya gini, maksudnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang musim ini sukses meraih gelar juara, kalian luar biasa. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat. Semoga musim depan giliran tim kalian yang sukses meraih gelar juara. Oke, itu aja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat membership Top 11. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.